Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafian Triansyah Salam dengan NIM D0112211041 dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Evil Anugrah Junior Ruhacang, yang ketiga Andira Marsha Fadilah, yang keempat Atika Nublah, dan yang terakhir Michael Winargo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kinematika partikel. Ini adalah pokok pembahasan saya. Yang pertama, kecepatan dan percepatan. Yang kedua, gerak satu dimensi. Yang ketiga, gerak melingkar beraturan. Dan yang terakhir, gerak parabola. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang kinematika partikel. Jadi kinematika partikel itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda atau partikel tanpa memperhatikan apa atau siapa yang menggerakkan benda tersebut. Jadi gaya penggerak atau sebab benda tersebut bergerak itu tidak diperhatikan di kinematika partikel ini. Oke. Pertama, kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah perubahan kedudukan benda tiap satuan waktu atau perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi bisa dibilang kecepatan ini adalah besaran jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau partikel di tiap satuan waktu. Oke. Seperti yang sudah kita tahu, rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dikali waktu dibagi waktu. Di sini ada rumus kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap waktu yang diperlukan tanpa memperhatikan jenis gerakan yang dilakukan. Jadi di sini adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh tiap-tiap benda atau partikel. Di sini rumusnya yaitu adalah kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T. Kedua ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil. Jadi rumusnya adalah V sama dengan limit delta T menuju 0 delta R per delta T. Selanjutnya yaitu adalah percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Jadi di sini ada rumus percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan percepatan suatu objek dalam selang waktu tertentu. Rumusnya yaitu percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Sedangkan percepatan sesaat definisinya sama seperti percepatan rata-rata, namun selang waktu yang diberikan itu mendekati 0 atau sangat kecil. Selanjutnya yaitu gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak pada garis lurus atau sumbu tertentu. Gerak ini terdiri dari gerak satu dimensi dengan kecepatan konstan atau dapat disebut gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak satu dimensi dengan kecepatan konstan atau dapat disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak yang mempunyai percepatan itu masuk di gerak lurus berubah beraturan, sedangkan yang mempunyai kecepatan konstan masuk ke gerak lurus beraturan. Berikut adalah rumusnya, yaitu rumus gerak lurus beraturan
Itu V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Untuk rumus gerak lurus berubah beraturan, ada kecepatan, ada V sama dengan A kali T. Selanjutnya ada Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Ketiga ada S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T pangkat 2. Ketiga ada yang terakhir ada V kali T pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 A kali S. Selanjutnya yaitu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda pada lintasan lingkaran dengan arah kecepatan yang berubah-ubah dan selalu tegak lurus dengan arah percepatan. Namun pada fenomena gerak melingkar beraturan, meskipun kecepatannya berubah, lajunya tetap konstan. Besaran-besaran dalam gerak melingkar adalah periode atau T dan frekuensi. Di sini ada rumusnya, T sama dengan waktu per banyak putaran dan frekuensi sama dengan banyak putaran per waktu. Di sini juga ada periode sama dengan 1 per frekuensi dan frekuensi sama dengan 1 per periode. Di sini juga ada rumus tentang gerak melingkar dengan laju tetap. Untuk mencari gerak melingkar dengan laju tetap, itu A sama dengan V pangkat 2 per jari-jari. Dan untuk mencari gerak melingkar dengan percepatan tetap, yaitu ada S sama dengan theta kali jari-jari. Yang kedua V sama dengan omega dikali jari-jari. Ketiga A sama dengan alfa kali jari-jari. Yang keempat A sama dengan V pangkat 2 per jari-jari atau omega pangkat 2 kali jari-jari. Yang terakhir ada gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Gerak parabola merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan lintasan berupa parabola. Jadi gerak ini membuat lintasan yang berbentuk seperti parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Jadi sumbu X di sini masuk ke GLB dan sumbu Y adalah GLBB karena dia mempunyai percepatan dari gaya gravitasi. Jadi rumusnya di sini V0x sama dengan VO cos alpha dan V0y sama dengan V0 sin alpha. Untuk keterangannya, V0 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Pt kecepatan akhir, satuannya meter per sekon juga. G gravitasi, H ketinggian, T waktu.